Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, biarlah kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4. Berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi bahan renungan kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, memberikan semangat merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, karena itu bentuk sebuah dukungan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak sekali kata-kata dalam berbagai bahasa yang bisa kita ucapkan dalam memberikan semangat. Kalau dalam bahasa Tagalog, orang Filipina sering berkata kaya moyan, atau berarti kamu bisa melakukannya. Nah, dalam bahasa Korea, whiting ya artinya semangat juga. Nah, dalam bahasa Jepang, ganbate yang berarti juga untuk bisa menyemangati orang lain, atau ganbate berarti lakukan yang terbaik, atau banyak bahasa-bahasa yang lain yang bisa kita lakukan. Artinya semua negara punya cara sendiri dalam memberikan semangat bagi orang-orang yang dia kasihi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan saat ini, khususnya di masa pandemi, bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang sebenarnya tanpa kita ketahui kehidupannya tak berdaya. Sebagian menjalani hari hanya sekedar supaya hari ini bisa terlewati. Masih hidup namun ada keredupan. Hidup tanpa ada cahaya di matanya. Mengapa? Bisa saja mereka sedang mengalami tekanan yang berat. Mungkin karena ada mendapatkan ucapan kasar dari orang terdekat, atau ada yang mendapatkan penghakiman dari orang dengan penghakiman yang kejam, atau ada juga orang yang ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi dan sebagainya. Banyak hal yang dia tidak inginkan bisa saja membuat orang kehilangan semangatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semangat seperti energi yang memampukan kita untuk menanggung beban hidup ini. Hidup ini berat, kejam, penuh kegilaan, ada ketidakadilan, ada juga penderitaan. Mungkin ada yang pernah berkata, aduh, siapa aku ini? Mana mungkin aku sanggup? Sampai kapan aku bisa bertahan? Manusia tidak berguna, cengeng, dan hujatan untuk diri sendiri. Ya, karena merasa tidak ada gunanya dan tidak ada harapan lagi. Banyak perkataan, perlakuan orang lain bisa membuat kita semakin merendahkan diri dan semakin down. Ingat, kita tidak boleh hidup oleh perkataan orang atau atas dasar opini orang lain dalam kehidupan kita. Omongan mereka bukanlah urusan kita. Mulut mereka boleh mengatakan hal yang negatif, yang buruk tentang kita, tapi ini adalah hidup kita. Jangan izinkan orang lain menentukan hidup kita hanya karena berdasarkan omongan yang mereka ucapkan. Yang menentukan hidup kita adalah Tuhan
dan diri kita dalam merespon perbuatan Tuhan. Orang lain boleh saja berkali-kali melemahkan kita, tetapi kita tidak perlu membiarkan itu mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Kita harus tetap semangat, kita harus juga tetap bangkit dan terus menjalani kehidupan kita. Nah, kalau dalam Yesaya yang jadi bahan renungan kita hari ini, bagaimana Allah memberikan kepada kita lidah seorang murid yang memberikan semangat baru kepada orang lain yang letih lesu. Itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan renungan ini diizinkan Tuhan berbicara kepada kita untuk menyatakan firman-Nya bekerja dalam diri kita. Kita dikuatkan, diperlengkapi oleh kebenaran-Nya, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, Tuhan mampukan kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang kita temui. Ciao, ganbate, fighting, semangat, itu semua bisa ada dalam kehidupan kita dan kita salurkan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.